LCGC sudah sangat familiar di Indonesia. Pabrikan otomotif seperti Honda, Toyota, dan Suzuki sudah melahirkan banyak produk LCGC. Namun Mazda tidak memproduksi mobil tersebut di Indonesia karena beberapa alasan seperti prinsip dan filosofis yang sangat berkaitan dengan identitas merek mereka. Secara global, Mazda memposisikan diri sebagai produsen mobil dengan kualitas premium yang mengutamakan desain elegan, kenyamanan berkendara, dan teknologi canggih seperti Skyactiv. Fokus utama Mazda adalah menciptakan pengalaman berkendara yang menyenangkan dengan tampilan dan fitur yang berkelas. Jika memasuki segmen LCGC akan menuntut mereka untuk mengorbankan standar kualitas demi menekan harga dan biaya produksi, yang tentu saja bertentangan dengan arah strategis Mazda. Selain itu, Mazda saat ini tidak memiliki fasilitas produksi di Indonesia. Mazda hanya mengimpor unit dari Jepang atau Thailand melalui distributor Eurocars Motor Indonesia. Namun kabarnya di tahun 2024 lalu, pihak Eurocars Indonesia mengkonfirmasi bahwa Mazda akan membangun pabriknya di Indonesia. Namun untuk informasi lokasinya masih belum dikonfirmasi. Lalu untuk bisa ikut program LCGC dari pemerintah Indonesia, salah satu syarat utama adalah produksi lokal dengan kandungan komponen 85% dari dalam negeri. Tanpa pabrik lokal, Mazda secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam program tersebut. Pasar LCGC sendiri juga dikenal sebagai pasar dengan margin keuntungan yang sangat tipis dan sangat sensitif terhadap harga. Pemain besar seperti Toyota, Daihatsu, dan Honda bisa bertahan karena mereka memiliki skala produksi yang besar dan jaringan pemasok lokal yang kuat. Sebaliknya, Mazda yang hanya memiliki pangsa pasar kecil di Indonesia tentu akan kesulitan bersaing secara harga tanpa kehilangan profitabilitas. Masuk ke segmen LCGC juga beresiko merusak citra Mazda sebagai merek eksklusif dan premium. Konsistensi dalam menjaga posisi ini sangat penting agar Mazda tetap bisa menarik konsumennya yang menghargai kualitas, bukan sekedar harga murah. Karena itulah Mazda lebih memilih tetap fokus pada segmen menengah ke atas dan tidak terjun ke pasar LCGC. Nah, Mazda sendiri ini pernah iseng-iseng bikin Kei-Car. Kei-Car ini adalah mobil kecil yang berasal dari Jepang. Jadi kalau di Indonesia mirip sama mobil LCGC. Ya mungkin karena mereka gengsi dengan prinsip Mazda sebagai mobil yang premium. Jadi Mazda bekerjasama dengan Suzuki untuk membuat Kei-Car. Nah, mobil-mobil ini adalah sebenarnya mobil yang di rebranding oleh Mazda. Beberapa contoh mobilnya adalah Mazda Carol. Ini sebenarnya adalah Suzuki Alto yang diganti logo dan sedikit desainnya. Merupakan Kei-Car kecil, cocok untuk kota dan sangat ekonomis. Salah satu model Mazda yang paling mendekati konsep mobil murah ramah lingkungan. Lalu ada Mazda Flyer dan Flyer Wagon. Ini adalah versi rebranding dari Suzuki Wagon R dan Spacia. Mobil ini tetap masuk ke dalam Kei-Car dengan dimensi kecil, konsumsi bahan bakar rendah, dan harga yang terjangkau. Lalu ada lagi Mazda Scrum. Mobil ini bertipe pickup yang juga merupakan rebranding dari Suzuki Every dan Suzuki Carry. Namun Mazda tidak mengembangkan Kei-Car-nya sendiri dari nol. Mereka lebih memilih bekerja sama dengan Suzuki. Ya, karena memang Suzuki adalah spesialis Kei-Car dan sudah punya lini produksi serta teknologi yang efisien. Jadi secara teknis, Mazda punya mobil kecil yang setara dengan LCGC, tapi hanya di pasar Jepang, bukan hasil dari pengembangannya sendiri. Nah, itu adalah alasan kenapa tidak ada LCGC dari Mazda di Indonesia. Karena Mazda sendiri tidak memproduksi mobilnya di Indonesia hingga terbentur dengan regulasi pemerintahan di Indonesia. Dan Mazda hanya ingin menjual produk premiumnya saja. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.